Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ya, yang akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang empathy map dari ide produk kami atau user problems yang kami temukan. Oke, jadi untuk ide produk kami adalah untuk merefine Iglesias. Ya, jadi di sini untuk di empathy map-nya itu ada 6 hal ya. Jadi yang pertama itu untuk who are we emphasizing with. Oke, jadi yang pertama itu kan kepada siapa kita menunjukkan empati. Kita menunjukkan empati kepada mahasiswa aktif Telkom University. Dan kami ingin memahami mahasiswa yang sedang berada di periode krusial seperti eh, masa pengisian KSM atau mungkin pembayaran UKT. Jadi situasi apa yang mereka sedang hadapi? Yang pertama itu ada high traffic seperti server lambat atau down, lalu ada UI atau UX yang kompleks, lalu ada masalah di sinkronisasi data ya, atau keterlambatan pembaruan statusnya. Eh, Lalu apa peran mereka dalam situasi tersebut? Yaitu sebagai pelaksana administrasi. Mereka wajib melesaikan seperti input data yang tepat waktu. Ya, mungkin dari saya segitu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar. Di sini saya akan menjelaskan poin nomor 2. Apa yang perlu mereka lakukan? Yang pertama adalah beralih dari platform yang terpisah-pisah ke satu sistem digital yang terintegrasi. Jadi semua sistem di Telkom ini kan banyak, dari pembayaran, TAK, buat registrasi dan lain sebagainya. Maka dari itu harus mereka lakukan adalah mensatukan dari platform yang terpisah menjadi satu. Kemudian yang kedua, apa pekerjaan yang ingin atau perlu mereka selesaikan? Yang pertama, di situ mereka harus ada yang namanya registrasi mata kuliah, terus mengecek nilai keaktifan atau nilai-nilai mahasiswa, dan pembayaran biaya kuliah, atau sistem-sistem yang seharusnya sering kali diakses oleh dosen dan mahasiswa atau aktivis yang ada di lingkungan Telkom University tersebut. Kemudian yang ketiga adalah keputusan apa yang perlu mereka ambil, memilih jadwal mata kuliah dengan cepat sebelum kuota penuh. Terus yang keempat maksudnya, bagaimana kita tahu mereka berhasil? Semua tugas diselesaikan dalam satu sesi tanpa adanya kesalahan sistem. Jadi untuk mengurangi sistem, mungkin dari kita yaitu memperluas biaya atau server yang dimiliki, atau bagaimanapun caranya agar tidak ada kesalahan sistem atau down sistem. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan masuk ke C, atau apa yang mereka lihat. Marketplace atau pasar, aplikasi modern dengan performa yang lancar, navigasi yang mudah, serta UI atau UX yang lebih menarik. Membuat ekspektasi pengguna terhadap sistem kampus menjadi lebih tinggi. Lingkungan sekitar atau immediate environment, tampilan dan fungsi sistem yang belum sepenuhnya responsif di berbagai perangkat, terutama smartphone dan beberapa laptop, sehingga pengalaman pengguna kurang konsisten. Apa yang dikatakan dan dilakukan orang lain, teman-teman sering mengeluh di media soal tentang error, sistem lambat, dan downtime, terutama saat momen penting. Apa yang mereka tonton dan baca pengumuman maintenance, update, status sistem, serta notifikasi gangguan, khususnya saat periode penting seperti pengisian KRS.
Baik, selanjutnya pada bagian what do they say, pengguna merasa lebih mudah karena semua kebutuhan kampus bisa diakses dalam satu aplikasi. Mereka juga mengatakan bahwa tidak perlu lagi membuka banyak website, cukup satu platform saja. Selain itu, pengguna tidak khawatir ketinggalan informasi karena semua notifikasi sudah terpusat. Mereka juga merasa lebih praktis karena cukup login sekali untuk mengakses semuanya, serta lebih mudah dalam mengatur tugas dan jadwal. Pada bagian What do they do, kita melihat aktivitas atau perilaku nyata yang dilakukan oleh pengguna. Pertama, pengguna secara rutin mengakses portal untuk kebutuhan akademik, karena sistem ini menjadi sumber utama informasi mereka. Kedua, mereka login berkali-kali, terutama saat periode penting, seperti saat pengisian KRS atau mendekati deadline, karena mereka perlu memastikan semua data sudah benar. Ketiga, pengguna juga harus berpindah antar platform untuk menyelesaikan tugas, yang menunjukkan bahwa sistem belum sepenuhnya terintegrasi. Keempat, mereka mengecek menu atau fitur yang tersedia di sistem untuk mencari informasi yang dibutuhkan, seperti jadwal atau detail mata kuliah. Kelima, pengguna berusaha menyelesaikan semua kebutuhan akademik sebelum deadline, sehingga mereka cukup bergantung pada sistem untuk mengatur waktunya. Terakhir, jika ada informasi yang kurang jelas, mereka akan bertanya kepada teman atau mencari klarifikasi yang menunjukkan bahwa sistem belum sepenuhnya memberikan informasi yang jelas. Dari semua ini, bisa disimpulkan bahwa pengguna aktif bergantung pada sistem, tetapi masih menghadapi beberapa kendala dalam penggunaannya. Baik, sebelumnya mohon maaf apabila terdapat suara bising karena saya sedang dalam perjalanan. Dan sekarang kita masuk aspek keenam, yaitu what did they hear, atau apa yang didengar oleh pengguna dalam keseharian mereka terkait layanan e-Gracias. Informasi yang sampai ke telinga mahasiswa ini sangat memengaruhi persepsi dan tingkat stres mereka. Ada 3 sumber utama yang kami identifikasi. Pertama, dari teman sebaya atau friends. Mahasiswa sering mendengar peringatan langsung seperti, jangan buka e-Gracias sekarang, servernya lagi down. Dan hal ini menunjukkan bahwa kabar buruk mengenai performa sistem menyebar dengan sangat cepat di lingkungan pertemanan. Lalu kedua, dari pihak institusi. Pengguna sering menerima instruksi mengenai pemeliharaan sistem atau perubahan jadwal yang mendadak. Masalahnya, pengumuman ini terkadang baru disampaikan di menit-menit terakhir, yang menambah ketidakpastian bagi mahasiswa. Ketiga, informasi tidak langsung. Mahasiswa kerap mendengar cerita tentang keberhasilan atau kegagalan rekan-rekan mereka dalam mengamankan kelas saat periode registrasi dengan trafik yang tinggi. Nah, cerita-cerita ini menciptakan tekanan sosial dan kekhawatiran bahwa mereka mungkin juga akan mengalami kegagalan yang sama akibat kendala yang teknis. Kesimpulannya, apa yang mereka dengar saat ini didominasi oleh ketidakstabilan sistem yang memperkuat alasan mengapa redesign ini sangat mendesak untuk dilakukan. uh, what do they think and feel, di mana dari sisi fans ini pengguna merasa khawatir jika sistem down dan mereka tidak mendapatkan jadwal yang diinginkan. Mereka juga merasa frustasi ketika server lambat saat deadline mendekat, serta merasa overwhelmed karena harus menggunakan banyak platform berbeda. Sedangkan dari sisi gengs, pengguna menginginkan sistem yang lebih andal, informasi yang real time dan akurat, serta integrasi semua kebutuhan kampus dalam satu aplikasi.